Flores ini kan banyak sarjana. Iya, banyak Dan sarjana. banyak juga yang pengangguran. Iya. Kira-kira itu bagaimana tanggapan Bang Jana? Ya, saya melihat apakah itu kok dulu kenapa mereka kuliah begitu? Tidak begitu. kebetulan di lingkungan saya sih dia sampai sekarang masih nganggur, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya teman-teman, Ruang Kreasi 90. Teman-teman, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Halo, Bang Zainal. Halo, apa kabar kawan? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana kabar Saya kawan? sendiri alhamdulillah baik. Oke, Masih sehat walafiat. alhamdulillah. Bang Anton, apa kabar? Alhamdulillah Bang, kabarnya kabar baik. Gimana kabar Abang sendiri? Alhamdulillah Bang Anton, baik Ya. juga. Selamat datang di tempat saya Bang Anton. Selamat. Oke, ini kedatangan tamu istimewa saya teman-teman. Ini Bang Zainal, Bang Anton. Ya. Mereka akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu tema kami malam ini sarjana versus freelance. Nah itu teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah dengar kata freelance. Kalau sarjana pasti sudah tahu semua teman-teman ya. Oke teman-teman, Abang Zainal, Abang Anton, saya ingin bertanya. Siap, saudara. Ini adalah satu topik yang sangat menarik sekali saya rasa, yang gimana ini menjadi sebuah perbincangan besar juga di kalangan masyarakat kita, khususnya di wilayah NTT. Abang Zainal, Abang Anton. Oke, saya ke Bang Anton dulu. Katanya Bang Anton sangat mendukung sekali pendidikan di Flores ini nih. Ya, sangat mendukung. Oke, mungkin bisa dijelaskan bagaimana bentuk supportnya Bang Anton tentang pendidikan yang ada di Flores ini. Ya. Silakan berikan komentarnya Bang Anton. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Jadi menurut saya ya, Abang, menyangkut dengan pendidikan ini merupakan sangat luar biasa. Karena apa? Karena dengan berpendidikan itu orang akan tahu segalanya. Dengan berpendidikan dia bisa mencari pekerjaan yang bagus. Jadi menurut saya pendidikan itu bagus untuk diterapkan kepada anak-anak sekarang, yang mana sekarang ini perubahan zaman itu sangat mempengaruhi anak-anak, bahkan yang ke tingkat-tingkat pendidikan tinggi gitu. Jadi dengan berpendidikan ini dia mampu untuk meminimalisirkan semacam masalah-masalah yang terjadi di lingkungan gitu kan. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan, baik itu di pedesaan atau di perkotaan. Memang alhamdulillah Tuhan ini menciptakan kita sedemikian rupa, memiliki akal yang bagus, yang gunanya untuk apa? Untuk bagaimana cara kita untuk menata ke depannya seperti apa dengan melalui berpendidikan tadi. Oke, saya kembali ke Bang Zainal. Bagaimana tanggapan Anda tentang apa yang menjadi komentar dari Bang Anton tadi? Tentang pendidikan ya. Iya, Bang Zainal saya dengar dia lebih fokusnya pemuda yang berkarir begitu ya. Ya, pemuda yang berkarir, benar Oke, sekali. bagaimana penjelasan Bang Zainal? Ya, kalau menurut saya mungkin di sisi lain jalan kita berbeda ya, tentang nasib atau latar belakang keluarga ya. Mungkin saudara saya Anto ini dia kuliah mungkin di ini ya, biayai oleh orang tua. Sedangkan saya pribadi ini lebih ke berjuang pribadi. Contohnya seperti kuliah sambil kerja yang saya pernah mengalami seperti itu tuh. Jadi dulu saya kuliah sambil kerja cuma sampai semester 5. Cuma tahun 2019 itu saya berhenti kuliah, memutuskan untuk fokus kerja saja. Alasannya kenapa? Tahun 2019 itu Kenapa putus kuliah? Apakah biaya kah? Atau memang fokusnya untuk berkarir saja? lebih ke biaya, soalnya kan biaya sendiri. Oh iya. Jadi kuliah sambil kerja, saya ada sedikit gaji dari dunia pekerjaan, saya biaya kuliah saya sendiri begitu kawan. Tapi setelah Anda mendapatkan pekerjaan begini, kira-kira kenapa tidak lanjutkan kuliah? Bagaimana ya, lebih ke freelance saya. Bekerja sesuai saya punya kemampuan, yang penting halal dan lupakan gengsi itu. Untuk anak muda sekarang rata-rata kan gengsi untuk bekerja apapun. Oh, berkarir saja begitu? Ya, berkarir. Oke. Bagaimana tanggapan Bang Anton? Ya, jadi gini Bang ya. Saya rasa bisa sebenarnya dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, jadi gini ya, tergantung pribadinya ya, pribadinya Bang Zainal, apa dia mau melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kalau soal pekerjaan sih memang kita semacam saya ya Bang. Saya kuliah dan saya
mendapatkan gelar strata 1. Jadi setelah itu kembali lagi untuk bekerja gitu ya Bang. Tetapi puji Tuhan, karena ketika kita melakukan perkuliahan ini kan kita dilatih untuk public speaking, latih untuk mencari channel gitu ya Bang. Mencari channel, terus melatih untuk mengasah kemampuan kita gitu kan. Bung Zainal tadi saya tidak bisa membatasi bahwa, atau saya tidak bisa memaksa Bung Zainal harus melanjutkan gitu ya. Tetapi terserah dia mau melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kalau misalkan dia sudah terlalu keasikan di dunianya tadi, pekerjaannya, ya monggo, nggak apa-apa ya gitu Bang. Tapi minimal menjadi sahabat yang baik itu minimal ada beberapa motivasi saya rasa ya. Iya. Yang harus disampaikan oleh Bang Anton kepada Bang Zainal, misalnya bukan hanya berkarir saja tapi pendidikan itu penting. Iya. Misalnya begitu. Kira-kira bagaimana cara Anda memberikan pemahaman kepada Bang Zainal? Jadi gini Bang ya. Ah, Kayaknya ini asik sekali nih. iya. Jadi sebagai teman yang baik, memang teman yang baik itu teman yang bisa mempengaruhi temannya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi menurut saya, motivasi dari saya kepada Bung Zainal bukan berarti ini ya Bang, tetapi memang sebenarnya sudah sepantasnya kita itu mengikuti pendidikan. Karena dengan berpendidikan yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita flashback lagi ke belakang, itu pendidikan itu saya rasa itu jendela untuk melihat dunia itu lebih luas lagi. Karena dengan berpendidikan kita mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dengan berpendidikan kita mampu berkomunikasi dengan baik, atau public speaking tadi. Dengan berpendidikan kita mampu melihat dengan mata kepala kita arah pembangunan, arah perubahan di dalam lingkup daerah. Tinggal bagaimana cara kita mengelola gitu Bang. Yang disampaikan, saya tanya dulu, kira-kira sekarang sudah jadi sarjana Bang Anton? Ya, alhamdulillah sudah jadi sarjana kemarin. Sekarang pekerjaan sebagai apa? Sekarang alhamdulillah menjadi PPS Desa Sabinasi. Penyelenggara. Ya, penyelenggara. Luar biasa. Oke. Ya. Luar biasa sekali. Waktu itu berapa orang yang daftar? Waktu itu kami 7 orang yang daftar dari Desa Sabinasi. Oke, yang dipilih yang alhamdulillah yang masuknya itu 6 orang Bang. Jadi jujur Bang, saya bisa menceritakan kembali. Silakan. Jadi makanya Silakan, ini Bang Anton. karena dari berpendidikan tadi ya Bang. Dari berpendidikan alhamdulillah nasib saya bisa menjadi baik juga. Karena dengan berpendidikan tadi kalau kita kembali ke belakang, seperti yang saya katakan tadi, melatih untuk mencari channel gitu kan. Ke channel di kampus ataupun di lingkungan di luar kampus gitu ya, eksternal, semacam organisasi gitu kan. Kemarin jujur Bang, sebelum saya wisuda itu yudisium. Yudisium ini kan butuh anggaran juga. Hanya alhamdulillah karena channel tadi kerjasama dengan teman dari organisasi HMI senior di Kupang, Bang Firman. Salam buat Abang Firman. KDHM juga ya? Ya, senior HMI. Salam buat Abang Firman. Terima kasih karena kemarin sempat kita 3 kali di Desa Tado turun survei. Alhamdulillah dari situ lumayan dapat finansialnya, saya bisa bantu sedikit untuk tidak melalui dari orang tua tapi dari saya sendiri untuk membiayai kemarin yudisium saya kemarin. Dari situ saya berjuang dan saya kembali mengikuti PPS gitu ya. tes PPS, hanya alhamdulillah saya dengan niat keras saya mendapatkan nilai yang bagus juga. Dari sekian banyak teman-teman saya dapat dari soal 75 nomor saya poin 75 juga. Walaupun tidak dapat 100 ya, tapi alhamdulillah dapat 75. Dari situ itu adalah kemampuan dari output menjadi seorang sarjana tadi. Iya. Oke, mungkin bisa kembali lagi ke Bang Zainal. Tadi banyak hal yang dipaparkan oleh Bang Anton tadi. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda Bang Zainal? Kalau menurut saya sih fine-fine saja sih, yang berpendidikan atau yang lebih ke tamat SMA kan sederajat begitu kan. Intinya itu lebih ke pekerjaan lah yang menghasilkan uang begitu di zaman sekarang begitu kan. Artinya
berkarir dan berkarya begitu Ya, berkarir dan berkarya. Tapi itu membutuhkan skill juga. Iya, skill. Apakah kita bisa terbentuk dengan sendirinya skill itu? Bagaimana menurut? Tidak, kalau menurut saya Bang tidak. Skill itu dan kemampuan itu tidak dia munculkan sendiri, itu lebih ke pengalaman dulu. Pengalaman dia bekerja. Ya, pengalaman hidup sih. Oh, Kalau dulu menurut saya. pernah bekerja. Ya, Di mana dulu Bang Zainal? terlalu banyak sih saya pindah-pindah bekerja untuk mencari pengalaman hidup. Pokoknya ya tentang kemanusiaan ada di situ, toleransi, pengalaman hidup. Pokoknya susah senang saya jalani, Pernah rasakan? pernah dulu? rasakan seperti itu. Jadi ketika saya mencari pekerjaan yang sekarang ini, sekarang saya lagi di operator di sekolah sih. Oh, di TK, suatu ya. sekolah TK. Iya, TK, ya, ya. ya. Kebetulan dengan kemampuan saya yang otodidak ini sebagai operator ya sedikit kuasai ini IT ya. Begitu, iya, Dengan iya. pengalaman bekerja itu, ya. Berarti saya rasa sama saja ya, begitu. Menurut Bang Zainal sama saja. Sama saja ada. Freelance dengan seorang sarjana itu apakah sama saja atau bagaimana? Oh, Ada sedikit perbedaan? Ya, begitu? kalau menurut saya ada perbedaan kawan. Ya. Ah, Ya, kita tahu kan seorang sarjana dan freelance kan sangat berbeda dari sebutannya sudah Iya. berbeda ya. Kalau menurut saya sarjana itu bagus. Kayak apa tadi ya? bagus. Hanya sebatas bagus saja atau memang Tidak. itu hal yang penting? Banyak wawasannya luas, bagus. Pengalaman kayak public speaking tadi itu kan sering ikut organisasi itu. Saya suka sekali ketika ada teman-teman saya yang kuliah tapi ambil ikut juga di apa? Kayak HMI itu, Masuk dalam organisasi organisasi itu. begitu. Saya suka sekali ketika mereka berbicara tentang organisasi itu, kawan. Mungkin lebih ke banyak berbicara tapi hal-hal yang positif, motivasi hidup itu saya suka sekali, kawan. Seperti itu. Jadi saya berterima kasih juga ketika ada teman-teman yang telah support saya juga, walaupun dengan segi pendidikan kami berbeda sih, tapi kita support untuk menjalani hidup ini. Seperti itu, kawan. Iya. Tapi secara secara penglihatan dari Bang Zainal ya, Ya, untuk wilayah Flores ini kan banyak sarjana ya banyak dan sarjana. banyak juga yang pengangguran. Ya, Kira-kira itu bagaimana tanggapan Bang Zainal? ya saya melihat apakah itu kok dulu kenapa mereka kuliah begitu? Tidak begitu. kebetulan di lingkungan saya sih dia sampai sekarang masih nganggur, kawan. Entah kenapa ya, mungkin kurang channel atau Iya. kurang bergaul sih untuk mencari channel-channel pekerjaan di luar sana ya. Dia itu seorang sarjana tapi penghasilan tiap bulan itu belum mendapatkan apa-apa. Padahal dia seorang sarjana, setidaknya dia sudah kayak saudara saya jadi PPS, dia berusaha untuk mencari kerja untuk bisa Penyelenggara. penyelenggara itu. Masuk dalam penyelenggara pemilu ya. Gitu, karena zaman sekarang sarjana S2 pun itu masih ada yang jual gorengan, kawan. Jadi mereka tidak membutuhkan pekerjaan dari jurusan mereka itu. Iya, Mereka iya. bekerja yang sesuai menghasilkan uang. Jangan mengharapkan dari itu jurusan mereka itu ambil di Padahal itu sarjana. sarjana S2 jual gorengan. Yang saya pernah tanya langsung Oke, kepada ini sangat menarik sekali Bang Anton. Iya. Dari apa yang disampaikan Bang Zainal tadi itu adalah sebuah pembuktian ya. Iya, benar, Pembuktian benar. bahwa ternyata output dari sarjana itu ternyata tidak asik begitu. Tidak asik gitu. Nah, banyak yang nganggur juga, bahkan yang disampaikan Bang Zainal tadi ada yang jual gorengan Iya, di pinggir jalan begitu ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Anton? Ya, jadi baik memang seperti yang disampaikan oleh Bang Zainal itu memang ada benarnya juga. Tapi gini ya Bang, kita boleh flashback kembali ke belakang. Jadi gini Bang, pendidikan ini dia baik mau sarjana ilmu pemerintahan, sarjana bahasa Indonesia, sarjana bahasa Inggris dan sarjana apapun itu. Jadi kita berpendidikan ini Bang, kita kuliah ataupun sekolah SMA, kuliah untuk berpendidikan itu mencari ilmu. Di sini kuliah itu bukan dia hanya mau mendapatkan sarjana S1, tetapi di situ gimana kita melatih untuk berpublic speaking, melatih untuk mengasah skill kita untuk menambah wawasannya kita. Jadi kalau soal sarjana ini kan gelar. Tapi kalau hanya mengandalkan public speaking tanpa mendapatkan suatu pekerjaan itu bagaimana? Jadi gini Bang, Anton? Ya. ini sangat asik sekali. Jadi gini Bang, kalau misalkan
public speaking tadi ini memang gini Bang, itu sangat bagus juga untuk bagaimana komunikasinya kita baik. Jadi tanpa komunikasi baik maka suatu kegiatan apapun itu tidak berjalan dengan baik juga. Makanya perlu ada yang namanya melatih public speaking ya, supaya vokal cara berbicaranya itu bagus juga. Jadi kalau soal yang seperti yang disampaikan oleh Bang Zainal tadi, kenapa masih banyak sarjana yang nganggur? Kenapa Padahal- sudah dapat S1? Padahal public speakingnya mereka kan bagus. Apalagi kan S2 ya? S2, S1, baik kira-kira bagaimana baik itu S1, baik tanggapannya? itu S2. Jadi gini Bang, Bang Anto. kembali lagi ke pribadinya, kembali lagi ke pribadi seseorang. Iya. Jadi kalau misalkan dari dalam diri seseorang itu masih ada malas gitu kan, dibanding seperti yang dari yang disampaikan oleh Bang Zainal tadi, bahwa lebih baik mungkin lebih baik lagi yang tidak berkuliah begitu ya. Nah, karena daripada rugi gitu kan kuliah terus pulang juga tidak ada apa-apa. Tapi menurut saya ini keliru juga Bang. Karena mungkin tergantung kembali ke pribadinya. Ketika dia kuliah, dia pulang, dia berbuat apa? Artinya dengan ilmu yang dia dapatkan, ilmu sudah dia dapatkan dari dunia kampus dan dunia eksternal di luarnya, dari organisasi dan lain sebagainya. Nah, cobalah pulang buat sesuatu begitu yang berproduktif, yang menghasilkan gitu kan. Kita buat kreasi dan lain sebagainya, itu orang sarjana seperti itu good menurut saya. Bukan saya mau bukan mau tidak membelakan yang teman-teman yang sarjana, tapi memang sangatlah penting bagi teman-teman sarjana ketika sudah pulang berpendidikan itu harus mempunyai gagasan gitu ya. Mindsetnya itu harus dirubah. Ketika misalkan dia melihat di suatu daerah itu ada kekurangan gitu kan, ada masalah dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang dia buat? Ini bukan hanya dilihat dari perspektif yang orang-orang pemerintahan ataupun orang-orang yang bagian ekonomi. Karena saya bilang pendidikan ini kita melatih. Berpendidikan kuliah ini kan kita melatih skill, kemampuan dan lain sebagainya gitu kan. Bukan berarti karena saya ilmu pemerintahan, saya hanya di bagian pemerintahan saya, bukan. Saya pulang ke kampung, sampai di kampung ketika belum ada, maksudnya adu nasib ya, ketika saya tidak lolos, saya bekerja, mungkin saya bisa mencari cepat-cepat mencari yang lain gitu kan, daripada saya diam duduk nganggur gitu kan. Gitu Bang, artinya ketika kita pulang, dapat peluang, dan kalau misalkan kita belum kehendak dari Tuhan, kita terpanggil untuk menduduki suatu jabatan dan lain sebagainya, tidak ada kata terlambat buat kita. Kembali kalau kita punya niat yang baik, semangat gitu kan. Jadi saya yakin kalau teman-teman mungkin yang di luar masih senang-senang dengan dia punya cara gayanya, ketika dia sudah pulang, dia kuliah, dia pulang, dia tidak buat itu, mungkin malas. Oh itu tidak memang ada yang tidak memiliki tidak punya niat, tidak punya kemauan gitu. untuk menggali potensi yang ada Ya. dalam dirinya. Oke. Saya rasa bagus kalau orang Padahal setiap manusia saya rasa kan punya kemampuan, punya potensi kemampuan diri ya, itu. yang disebut Punya potensi diri ya. itu. Tetapi mungkin itu tergantung daripada masing-masing orang. Kembali ke pribadinya Bang. Walaupun dia sarjana S1, sarjana S2, bahkan S3, tetapi kalau dia pulang dia tidak tahu mau berbuat apa-apa, sama saja nihil lah Bang gitu kan. Nihil. Rugi kan, itu sepantas kalau misalkan Bung Zainal mengatakan bahwa rugi kalau dia pergi berpendidikan, menuntut ilmu tapi pulang tidak ada buat apa-apa. Pulang tidak mendapat pekerjaan, rugi. Itu memang benar itu. Kenyataan memang harus disampaikan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia pulang, satu kalimat dari permisi. Ya. Saya pernah baca buku Soekarno bahwa dia pernah berkata dia lebih suka pemuda yang duduk berbicara sambil rokok dan minum kopi untuk berbicara tentang negara ini ya. daripada melihat pemuda yang menjadi kutu buku. Kutu buku itu seperti apa ya, Saudara Anto? Kalau kutu buku. Jadi begini Bang, Sorry, kalau berbicara tentang kutu buku itu kita kita mengkaji kembali apa yang disampaikan oleh Bung Karno ya, ini menurut versinya saya ya Bang. Dia lebih senang orang yang ngopi duduk bercerita tentang negara Indonesia dibandingkan orang yang kutu buku. Itu mungkin menurut saya gini, mungkin dia lebih senang orang yang duduk berbicara tentang dunia, diskusi tentang negara, ketimbang berbicara tentang dia belajar, dia kutu buku tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Itu kan. Karno mengatakan bahwa dia lebih senang yang duduk kopi bercerita tentang negara. Tapi kalau menurut saya, kalau cuma cerita, itu menurut saya belum ada apa-apanya. Tetapi dia harus ada buktinya, harus ada kontribusinya. Iya, harus saya itu. bilang bercerita dan bekerja untuk negara.
Kalau misalkan bercerita dan bekerja untuk negara itu sudah sepantasnya kita kan. Ya. Jadi kutu buku itu seperti saudara-saudara saya yang mohon maaf ya sudah pulang kuliah gitu ya, yang bersarjana, tapi dia lebih gimana ya, kayak terpaku di rumah terus tidak mempunyai aktivitas untuk saya ini seorang sarjana, saya harus begini sesuai saya punya jurusan. Ya tugas. Jadi itu pantas saya sebutkan sebagai kutu buku lah. Ya saudara. Berarti barat air di dalam kantong yang tidak pakai ya, terus ulat. Itu tadi. Tidak mempunyai aktivitas untuk berkarya. Ya. Tapi bagaimana ya? Memang ada, ya saya pernah petik. Ini ada filosofi dari Damu dari barat sana yang mengatakan begini. Banyak kaum intelektual berlomba-lomba dengan potensinya yang ada, tetapi tidak menjalankan fungsi sosial. Saya rasa pendiri bangsa, the founding father, jujur kalau misalkan dia melihat kita sekarang ini mungkin bisa menangis ya bang. Ya, saya bisa katakan seperti itu karena dia bilang, saya terharu dengan yang dia katakan itu, bahwa dia beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Gitu. Nah sebenarnya kaum muda sekarang kaum intelektual sekarang itu dia sebenarnya harus menghayati apa yang dikatakan oleh Bung Karno ya. Dia menghayati lalu dia melaksanakan. Betapa powernya itu seorang pemuda ya. Iya. Pemuda Karena begini bangsa. bang, kalau berbicara soal pemuda ini tidak ada habis-habisnya bang. Karena regenerasi berikutnya ini pemuda yang mempunyai gagasan berpikirnya itu bagus. Seperti apa ya, disampaikan ada calon presiden yang mengatakan bahwa gagasan, kata-kata dan karya nyata itu bagus. Jadi ketika kita sudah punya gagasan, kita sampaikan melalui kata-kata dan tindak lanjut dengan adanya karya nyata. Tetapi kalau karya nyata tidak ada, maka nihil itu bang. Ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Masuk akal. Gitu. Oke, Bang Anton sudah memberikan banyak arahan tadi. Kira-kira bagaimana penyampaian dari Bang Jainal terkait dengan seorang freelance tadi? Freelance ya. Karena banyak juga di daerah kita kan yang tergoncang dengan kemiskinan ekonominya ya. Ekonomi, ya. Dilihat dari segi ekonominya masih di bawah rata-rata semua Bang Anton ya. Siap. Karena apa yang disampaikan juga dari Bang Jainal tadi itu memang saya juga luar biasa mendengarkannya itu Bang Jainal. Karena banyak yang tidak memiliki ekonomi yang bagus. Kira-kira apa pesan-pesan dari Bang Jainal ya? Yang tidak bisa melanjutkan pendidikan mungkin ya. Pesan-pesan apa, pesan-pesan moral apa yang Bang Jainal sampaikan untuk memberikan motivasi kepada mereka? Kalau pesan-pesan saya sih cuma bekerja dengan niat, tinggalkan gengsi itu. Intinya pengalaman hidup yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kamu hidup. Dan cintailah pekerjaan itu, meski tak membuatmu kaya, tetapi bisa membuatmu hidup. Seperti itu. Wah, luar biasa. Oke, Bang Anton. Bang Anton, kira-kira apa kata-kata untuk memotivasi daripada teman-teman yang sudah sarjana sekarang, mungkin yang masih pengangguran, atau mungkin yang teman-teman calon sarjana yang belum selesai kuliahnya, kira-kira apa motivasi dari Bang Anton? Buat teman-teman yang teruntuk teman-teman yang sudah sarjana, sudah strata 1, tetap semangat, harus membawa dan harus memiliki sebuah gagasan, dapat apa ya maksudnya, karya nyatanya itu harus ada gitu ya Bang. Ketika sudah melakukan pendidikan jauh-jauh, pulang dan bangun kampung gitu. Terutama untuk diri, keluarga dan sahabat harus tetap semangat, hilangkan rasa malas dari dalam diri. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Oke, terima kasih Bang Anton, Bang Jainal sudah hadir di sini. Sama-sama. Ini luar biasa teman-teman. Ini sebagai referensi untuk kita semua.
baik teman-teman yang masih pengangguran atau teman-teman sarjana yang belum bisa bekerja ataupun calon sarjana ya yang masih melaksanakan tetap semangat. tugas akademiknya. Silakan teman-teman simak apa yang mereka bahas tadi, itu sangat bermanfaat sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.